Baik, saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Kita kembali membahas tentang kasus Subang ya, saudara-saudara, di mana 5 tersangka kasus Subang dijerat pasal hukuman mati. Tapi hanya Yosep tak dilapisi pasal peringan ya. Polda Jawa Barat menerapkan pasal berlapis terhadap para tersangka kasus Subang. Di kasus hilangnya nyawa Ibu Tuti Suwartini dan Amalia Mustika Ratu, Polda Jabar sudah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yosep Hidayah, Danu, Mimin, Arigi, dan Abi. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan setiap pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus ini. Berdasarkan hasil penyelidikan dan rekonstruksi diketahui jika dalam peristiwa itu pelaku utamanya adalah Yosep Hidayah, suami Tuti atau ayah dari Amelia. Sedangkan Danu adalah keponakan Tuti, Mimin adalah istri muda Yosep. Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami sebelumnya. Yosep pun dianggap telah melakukan pembunuhan berencana sehingga disangkakan pasal 340 atau pembunuhan berencana serta pasal 338 KUHP. Jadi 1. Yosep Hidayah diterapkan pasal 340 junto pasal 338 dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup dan 20 tahun penjara, kata Ibrahim Tompo pada Kamis tanggal 7 bulan 12 2023. Ibrahim Tompo mengungkapkan peran 4 tersangka lainnya. Danu membersihkan tempat kejadian perkara, kemudian Mimin berperan memandikan korban setelah eksekusi oleh para pelaku. Kemudian Arigi dan Abi ikut mengeksekusi Amelia dan memindahkan kedua korban ke dalam bagasi mobil Alphard yang berwarna hitam. Untuk tersangka Mimin, Danu, Arigi, dan Abi dijerat dengan pasal 340 junto, pasal 338 junto, 55 dan 56 KUHP pidana. Penerapan pasal 55 dan 56 akan menjadi pertimbangan hukum bagi hakim untuk meringankan karena perannya sebagai membantu kejahatan. Lanjut Ibrahim Tompo ya. Lalu Ibrahim Tompo mengungkap peran 4 tersangka lainnya, di mana Danu bertugas menyiapkan golok dan membersihkan tempat kejadian perkara. Kemudian Mimin berperan memandikan korban setelah dieksekusi oleh para pelaku. Sedangkan Yosep tidak dilapis dengan pasal 55 dan 56 karena merupakan aktor utama dalam peristiwa berdarah di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Setelah merampungkan proses penyidikan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat akhirnya merinci kronologis kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 2021 lalu. Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan peristiwa pembunuhan dimulai sekitar pukul 21.00. Saat itu pelaku utama Yosep menemui Danu di warung pecel lele. Di sana, Yosep kemudian meminta Danu untuk menyiapkan peralatan yang akan digunakan menghabisi nyawa Ibu Tuti dan Amelia. Yosep mengaku sakit hati dan ingin memberikan pelajaran. Belakangan diketahui jika pemicunya adalah masalah duit 30 juta yang diminta Yosep kepada Tuti Suwartini. Pada pukul 22.00 WIB, Yosep bersama Danu menuju rumah Tuti dengan berjalan kaki. Sekitar pukul 23.30 atau setengah 12 ya saudara-saudara. 2 tersangka lainnya yakni Arigi dan Abi datang ke rumah Tuti dan dilakukan pembunuhan oleh para pelaku dengan menggunakan stick golf dan golok.
Para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara menggunakan golok dan stik golf yang diambil dari saudara MR atau Danu di dapur rumah TKP atas perintah saudara Yosep Hidayat, kata Ibrahim Tompo ya. Lalu Tuti menjadi korban pertama yang dieksekusi para pelaku, di mana di ruang tengah rumah ya. Kemudian selanjutnya mereka mengeksekusi Amel yang berada di kamarnya. Ya, baik saudara-saudara, sampai sini dulu pertemuan kita, di mana tentang kasus Subal, Ibu Tuti dan Amelia sudah menemukan titik terang dan menuju ke pengadilan, saudara-saudara. Inilah harapan kita, detik-detik harapan kita sudah mulai terwujud ya. Di mana 5 tersangka kasus Subang dijerat pasal hukuman mati. Tapi hanya Yosep tak dilapisi pasal peringan ya. Iya, terima kasih buat saudara-saudara dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mensupport aku di channel ini. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Jangan lupa di like saudara-saudara, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.